Oke, selamat pagi Payungi University. Kita jumpa lagi. Ini masih pagi, segar. Kita habis jalan sehat. Oh, habis sepedaan deh. Kita tadi nggak jalan sehat karena agak kesiangan. Bukan karena bangunnya kesiangan saya, tapi karena ada kendala bannya tadi kurang angin. Habis lagi. Pagi Keluar ini, terus di sini keluar. pagi ini kita akan membahas tentang tulisan yang semalam saya tulis. Ini membahas tentang dua hal. Satu adalah video tentang klarifikasi Bang Rahmat bahwa beliau menjual rumah bukan karena mau politik uang, bukan karena itu gitu. Karena mau investasi ke pendidikan dan sebagainya. Terus kemudian sebenarnya ini persoalan lain lagi. Persoalan yang paling substansi adalah politik gagasan ya. Bagaimana sebenarnya politik gagasan dan gerakan itu terus diyakini sebagai cara kita untuk menghidupkan, mengaktifasi demokrasi. Cara kita mengaktifasi demokrasi bukan dengan kapital ya, saya kira. Dan apakah benar bahwa mereka yang duduk dengan modal itu, mereka yang duduk di jabatan eksekutif dengan legislatif dengan membayar begitu mahal, mengeluarkan ongkos politik begitu mahal, itu benar-benar menang? Itu yang akan kita bahas. Nah, gimana Bang? Mengapa sih demokrasi ini menjadi pilihan lah? Ini supaya kalau ada milenial nonton itu kan ada brainstorming ya, ada sejarah, ada wacana yang mesti dibangun, disadari bahwa mengapa sih orang harus memilih demokrasi? Kenapa negara kita memilih demokrasi? Ya. Kalau kita bicara kenapa memilih demokrasi, untuk menjawab pertanyaan itu kita harus menengok ke masa lampau. Jadi di masa lalu orang-orang tua kita, para nenek moyang kita itu hidup pada zaman kerajaan. Ya, sebelumnya ada masa prasejarah, kita tidak bahas itu ya. Kita bicara soal sistem kekuasaan saja terlebih dahulu. Fokus pada sistem kekuasaan. Nah, sistem kerajaan ini kan kita kenal dengan monarki. Jadi anak raja, ada putra mahkota, itu secara otomatis. Walaupun juga di dalam sistem kerajaan seperti itu, potensi konflik juga tetap ada ya. Sebelum Indonesia merdeka, sistem-sistem kerajaan itu bermetamorfosis pada sistem keyakinan keagamaan juga. Makanya orang-orang Islam menganut sistem kesultanan. Makanya ada Kesultanan Banten. Itu sama, warisan kekuasaan juga diwariskan kepada keturunan biologisnya kan. Nah, itu menutup kesempatan orang yang sebenarnya memiliki potensi untuk duduk, walaupun ada beberapa orang seperti Ken Arok gitu kan. Ken Arok kan orang biasa juga kan, rakyat jelata biasa, kemudian akhirnya bisa menjadi raja. Tapi potensi huru-haranya mengorbankan rakyat lebih besar. Nah, sirkulasi kekuasaan yang paling mungkin itu adalah dengan mengembalikannya pada rakyat yang akan dipimpin. Maka lahirlah demokrasi itu. Makanya demokrasi itu di tengah sistem kenegaraan yang lain dianggap yang paling layak hari ini, yang paling pantas, yang paling pas daripada sistem-sistem yang pernah dianut itu, baik itu monarki, kekhalifahan, macam-macam. Sistem demokrasi itulah yang dianggap lebih mewakili keragaman. Sistem demokrasi itu dianggap mewakili soal kedaulatan rakyat. Nah, karena orientasinya adalah daulat rakyat, maka secara teoritis konsepsi demokrasi ini ya bagus kan. Ya itu yang menurut saya awalnya. Jadi demokrasi itu kan harus dipahami
bahwa bukan hanya persoalan pemilu sebenarnya. Makanya pada saat kita kumpul, emak-emak dipayungi gitu, orang bertanya, ini demokratis nggak keputusannya? Artinya kata-kata demokratis itu akrab di telinga kita, tidak hanya terkait dengan sistem kekuasaan. Kalau kita hubungkan dengan kekuasaan, dia kan artinya soal kebijakan yang juga harus melibatkan rakyat. Mulai dari perencanaan. Malah saya berpikir bukan hanya soal perencanaan, soal pendefinisian juga, pendefinisian pembangunan, soal kebutuhan apa yang akan dibangun. Rakyat yang harus mengajukan itu. Nah, itulah sebenarnya demokrasi yang lebih substansial sebenarnya pada melibatkan rakyat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan mulai dari awal. Dari pendefinisian kebijakan itu sampai pada pengawasan dan pemeliharaannya. Bukan pada pemilu saja, cuman kan hari ini pesta demokrasi gitu. Semestinya kan nggak dipahami tunggal pesta demokrasi itu, bahwa ada aktivitas-aktivitas lain di luar kepemiluan ya. Jadi pemilu itu bagian kecil dari demokrasi, bahkan mungkin pintu masuk awal kan. Lahir kepemimpinan yang memang dipilih oleh rakyat, diharap kepemimpinan ini bekerja untuk rakyat. Betul. Nah, kita sepakat di situ bahwa pemilu orang masuk ke ruang TPS itu hanya bagian kecil lah. Demos dan kretos ya. Jadi demos itu kan rakyat. Kretos itu sebenarnya pemerintahan, kedaulatan ya. Bahkan ada penjelasan-penjelasan tentang bagaimana orang mesti punya daya, kekuatan ya. Bahwa inti dari demokrasi itu sebenarnya kedaulatan rakyat itu sendiri. Jadi bukan daulat elit, bukan daulat modal ya kan, bukan daulat uang. Dan di Yunani kuno juga nggak ada tuh sistem yang kemudian dibangun rigid. Orang ngomong demokrasi masuk TPS ya kan, pakai kertas suara, nggak ada. Bahkan kalau kemudian sebuah masyarakat meyakini, oh ini ada orang dalam komunitas tuh, dalam komunitas masyarakat menghendaki, oh ya dia yang mimpin kita, itu demokrasi. Tanpa harus nyoblos di TPS gitu. Tapi ketika saya memaksa komunitas untuk, oh ya saya harus jadi pemimpin, itu tidak demokratis. Ya kan? Itulah yang nanti kalau dalam skala besarnya ada otoritarianisme, ya kan? Kemudian ada tirani, ya kan? Kalau itu terus keturunannya terus, yaitu monarki, ya kan gitu. Nah, kita masuk ke skup kecil kota. Nah, kita bahas kota, Bang. Sebenarnya kalau orang duduk ya jadi legislatif, misalnya abang nanti duduk jadi legislatif karena ngeluarin duit 1 miliar duduk gitu. Sebenarnya seberapa jauh sih kekuasaan yang akan bisa efektif untuk melakukan perubahan tuh sebagai seorang anggota legislatif misalnya? Sejauh mana seorang anggota legislatif itu bisa melakukan perubahan-perubahan dengan modal yang menurut saya ya nggak masuk akal gitu? Saya hanya berkeyakinan gini, sesuatu yang diawali buruk itu pasti buruk. Sesuatu yang diawali dengan buruk, dia akan berakhir dengan buruk. Jadi kan makanya dalam Islam ya, karena itu keyakinan saya, yang diutamakan pertama innamal a'malu binniyat, itu semua amalan secara keseluruhan amalan itu bergantungnya pada niat. Jadi pondasi awal itu tempat gantungannya. Kalau gantungan ini rapuh, maka dia hancur kan. Nah, maka niat itulah tempat bergantung seluruh amaliyahnya. Nah, kalau niat saja yang belum dicetusin, itu udah sangat menentukan. Apalagi tindakan-tindakan. Kalau kemudian kita berniat melakukan saja, menurut saya, ya tadi itu udah keburukan. Kalau dilakukan dengan uang, gitu, maka akan berakhir juga dengan uang. Tidak mungkin. Kan sifat manusia ini mana ada sih yang sebenarnya pernah puas? Saya sering menganalogikan. Kalau saya hari ini punya uang 100.000, mungkin dalam pikiran saya nggak berat membagi 2 itu. Tapi kalau saya udah punya 1 juta, mulai saya mikir 50-50% dengan kawan saya, wah banyak banget gitu. Padahal sebenarnya nilainya sama. Ini soal persentase ya.
Apalagi kalau dia punya 100 juta bagi 50-50 kawan. Makanya semakin besar uang kita, kemungkinan akan semakin kecil peluang kita untuk presentasinya akan semakin kecil untuk memberi. Makanya sebenarnya kalau orang udah berpikiran mengorbankan 1 miliar uangnya Untuk jabatan. pasti dia menginginkan lebih dari 1 miliar. Kira-kira kayak gitulah Oke. logika berpikirnya. Nah, menurut saya itu akan mengganggu pekerjaan dia Tapi toh kan tiap tahun, tiap 5 tahun orang percaya akan milih orang yang ngasih duit. Ayo, kamu nggak punya duit, ngapain saya milih kamu, misal gitu. Iya, pada satu sisi rakyat kan berasumsi gini. Bagaimana logika demokrasi harus bekerja? Menjelaskan tentang bahwa itu salah gitu. Saya ketemu orang yang itu logika dia juga masuk sama saya. Mereka ngomong, udahlah, kata dia, karena kami ini dianggap saat memberikan suara itu udah dibeli 200.000, berarti mereka memang kalau tidak peduli habis itu, ya karena memang mereka menganggap itu udah selesai. Sama dengan orang yang bertransaksi di toko. Gua beli apa, dapat apa gitu. Harganya berapa? Dah, saya beli suara, harganya 200. Maka tidak boleh ada lagi kemudian tanggung jawab. Nah, rakyat kemudian akan memberikan hukuman begini. Yang beberapa orang yang saya temui akan memberikan. Orang yang memberikan duit kepada kami, gitu, orang yang akan memberikan duit kepada itu kami tidak akan pilih. Tapi itu kan sebagian kecil. Tapi saya ingin tegaskan seperti ini kepada publik, bahwa sesungguhnya kadang-kadang kita berpikir mau menghukum politisi dengan tidak memilihnya. Punya track record buruk gitu. Artinya tidak peduli, mereka udah dipilih, udah didekati, udah disenangi rakyat, kemudian mereka tidak dipilih. Nah, rakyat begitu mereka tidak peduli, rakyat ingin menghukuminya dengan tidak memilihnya lagi. Siap, Pak. Nah, rata-rata kan rakyat kita berpikir akan dihukum seperti itu kan. Padahal sebenarnya saya juga berasumsi rakyatnya sedang dihukum juga. Karena mereka selalu berpikir soal transaksional, ya mereka dihukum, tidak diperdulikan gitu. Jadi logika yang ingin kita sampaikan kepada publik, sudahlah, kalau umpamanya berpikir masih soal mau ngolah dewan gitu, ngolah politisi, ngolah pejabat gitu. Kita berpikir kayak gitu, pejabat adalah lebih banyak ngolah rakyat. Yakin aja begitu. Jadi nggak usah berpikir kita goreng si A, kita goreng si B. Ya tetap aja kemudian elit kita ini yang banyak menggoreng. Gitu. Jadi kalau mereka yang punya akses informasi, akses kekuasaan ya. Iya. Jadi kalau punya komitmen, akses anggaran, kalau kita punya keyakinan, tingkat keyakinan di level tertinggi kita, udah kita pelajari track record orang, kita pelajari siapa dia, bagaimana pergaulan dia, apakah dia memang suka menipu, suka bohong gitu dalam perjalanan dia. Kita tanya kawan-kawan, kalau tidak ada yang satupun orang yang kita kenali, kita komitmen bismillah aja. Kita istikharah, minta petunjuk kepada Tuhan, istikharah, kemudian pilih. Kalau toh tanpa iming-iming, tanpa pamrih, karena doktrinnya kan memang harusnya seperti itu kan. Ya akhirnya kalau toh kemudian setelah menjabat dia lupa, ya serahkan aja hukumannya tuh. Kalau rakyat ini berdoa kepada Tuhan dengan asumsi tadi dia udah dibohongin, ya itu bisa dilaknat juga pemimpin-pemimpin kayak gitu. Kalau hari ini kita berdoa, mungkin juga kan hukuman pada kita, pada rakyat secara makro ya, secara lebih umum ya. Ya kamu berdoa, loh, kamu juga melakukan kesalahan yang sangat fatal kan. Jadi kepemimpinan di depannya tuh kan Imam Syafi'i apa siapa yang ngomong itu, bahwa pemimpin yang kita pilih yang hari ini duduk itu kan representasi dari kebanyakan rakyat. Ya iyalah, karena memang rakyat yang memilih itu kan. Bang, apa benar sih sebuah masyarakat yang tidak komunal itu ya bukan ya, masyarakat demokrasi itu benar-benar bisa memilih pemimpin secara kualitas gitu,
Saya melihat misal gini, kalau di Papua kan ada noken ya, sistem noken ya. Jadi pemimpin adat itulah yang dia bisa menentukan siapa yang akan dipilih. Nah, sedangkan di tempat kita ini kan udah semi-semi liberal tuh. Orang pilih siapa, kepentingannya siapa, satu teritorial RT, RW, kelurahan dia tidak bisa menentukan siapa yang akan jadi calon. Ada calon yang ini pengalaman 2019 ya. Orang ini baik dari partai pemenang lah ya. Cuman kan dia nomor 8 dan dia tuh aktif di kegiatan masyarakat dan dia nggak kepilih, Bang. Karena apa? Dia nggak punya duit gitu. Lalu sekarang yang jadi itu orang nggak bisa ngakses juga. Yang jadi itu dalam artian gini, oh jalan rusak tuh, nggak bisa tuh diakses. Yang sekarang duduk ini gitu untuk mengakses. Kalau sekarang kita mau berpikir gimana ya demokrasi yang seperti ini sehingga saya kemarin kan nganter mahasiswa ke PPL ke Raja Salambung Tengah. Wih, jalan Lampung Tengah sekarang dicor, saya bilang bayangin dulu jalan ini jadi cacian orang. Sekarang komitmen Musa Dito ini bagus juga nih. Ya karena dia juga komunikasi ke gubernur baik ya. Saya nggak tahu sih Pak Wali ini baik nggak sama gubernur ini. Jadi jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kabupaten ya ada yang memang benar-benar diberesin oleh. Sekarang lagi fokus ke arah sana, ke arah Jaya Lestari sana, ke Rumbia sana itu. Cor juga itu beton itu. Saya bayangkan kota ini dulu jalannya bagus gitu. Sekarang dandanin dikit bolong lagi, dandanin bolong lagi. Kalau emang udah nggak sanggup mestinya ya dikit aja cor nggak apa-apa. Raya itu lebih seneng dikit tapi jalannya nggak rusak lagi gitu. Daripada dikit rusak lagi kan orang emosi lama-lama. Sampai sebulan ya sana. Itu apa karena ada efek ini Bang ya? Politik uang juga ya. Politik uang di kota ini itu juga menyebabkan jalan kita juga kayak gitu. Ada nggak korelasi jalan rusak di kota ini itu dengan politik uang yang tinggi ini? Saya tidak bisa memberikan kesimpulan, tapi beberapa hasil penelitian kan memang menyimpulkan ada. Tapi logika sederhananya gini aja. Kalau orang udah berpikir soal korban banyak, dia soal pengeluaran banyak ya, soal uang banyak. Seperti yang saya katakan di awal itu, dia pertama dia pasti berpikir lebih. Kalau dia berpikir lebih, dia mengelola negara, mengelola pemerintah itu seperti model bisnis, gitu. Maka dia berpikir soal untung rugi. Saya kemarin keluar 30 miliar. Minimal dalam masa kepemimpinan saya, uang 30 miliar itu kembali. Dan kedua, saya nyalon tidak lagi menggunakan alokasinya pribadi. Dia berharap di periode keduanya dia melakukan kebaikan. Itu harapannya, tapi kan namanya manusia tidak pernah puas. Jadi karena fokus itu tidak hanya kemudian melakukan korupsi anggaran ya, kan ada juga bentuk korupsi kebijakan, korupsi perizinan. Jadi bisa jadi seorang pemimpin itu memuluskan usaha-usahanya, memuluskan perizinan-perizinannya, membuat kebijakan yang lebih berpihak pada sektor usaha yang sedang ditangani. Nah itu koruptif juga. Nah saya berpikir hari ini jangan-jangan fokusnya itu adalah fokus membuat menciptakan kesejahteraan untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya. Bahasa dalam Orde Baru kroni. Dan itu kan kadang-kadang dianggap mafhum. Bahkan dulu ada tuh anggota dewan agak lucu juga kan. Kamu mewakili rakyat yang mana, kata dia. Orang demonstrasi kemudian tanggapin kayak gitu. Kamu mewakili rakyat yang mana? Oh, sering ngomongin rakyat. Ya namanya mahasiswa kan hidup rakyat. Rakyat yang mana? Ya saya dan istri saya ini juga rakyat, kata dia kan. Nah ini orang tolol pasti. Jadi kalau udah kayak gitu, ya kita kan ngomong. Kalau kita ngomongin rakyat itu tentu saja yang sedang diperjuangkan itu ada kelompok banyak yang kemudian terpinggirkan, yang hak-haknya dirampas. Kan saya bilang di jalan-jalan bolong itu kalau ada rakyat jatuh, gitu, ya, saya juga ada kezoliman. Saya juga nggak ada kemarahan publik itu terhadap jalan jelek karena tingkat kesadaran, pemahaman.
bahwa seolah-olah biasa. Apa karena rakyatnya juga sama-sama udah berdosa ya? Elah, saya juga dosa, saya dibayar. Saya pilih dia kemarin dibayar, jadi dia mau teriak-teriak juga. Tapi sebenarnya juga bukan Enggak. menurut saya juga enggak. Kayak rakyat ini bisa bersalah nggak sih, Bang? Oh iya dong. Iya. Iya. Kalau rakyat permisif, kalau ada kemudian yang permisif dengan keburukan, nggak usah lah kemudian kita menjadi pelaku. Bukankah pemimpin itu adalah representasi rakyatnya? Iya. Nggak usah lah kita jadi pelaku money politik ya. Transaksi money politik itu di depan kita dan kita menganggap itu kejahatan, membiarkan kita berkontribusi juga. Kalau saya kan nggak pernah milih, Bang. Belum. Saya ini lama lah udah nggak milih ya. Dari ya pilgub, pileg gitu. Tapi saya berdemokrasi. Saya demokrasi loh. Tiap hari saya demokrasi. Iya. Iya kan? Iya, demokrasi dalam pengertian yang lebih luas. Iya, demokrasi dalam arti demos kretos loh. Di payungin kita demokratis tuh. Maksud saya ketika orang-orang tuh tidak merasa bahwa dia juga ikut salah, karena dia permisif terhadap politik uang, jalan jelek, kok dia nggak marah gitu loh. Mereka marah, cuman dilema kayaknya kan. Kan ada postingan tuh di grup Metro kita punya. Ya nggak usah marah-marah. Ya ini kan resiko karena kalian sudah dibayar. Kan ada saya baca postingannya tuh kan. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Kan ada mungkin yang posting jalan-jalan rusak tuh. Dan ada salah satu orang juga nimpalin kan, ya nggak usah marah-marah. Itu pilihan kalian dan kalian sudah dibayar. Ya kumpulin aja duit 200.000 ya, tuh dikumpulin bangunin jalan kan. Iya juga ya. Ya jadi begini. Iya juga. Pertama, saya pikir dilema bagi rakyat juga memang untuk marah. Pada satu titik mereka permisif terhadap transaksional itu, sehingga marah itu menjadi tidak pas. Kedua, bukan sebenarnya tidak marah, akumulasi ini kecil-kecil aja, tapi menurut saya kalau udah kelewatan, ada waktunya pasti mereka marah. Yang marahnya tuh kalau jadi akumulasi kan ledakannya akan lebih hebat. Jadi saya ingin memberikan statement kayak gini lah kira-kira. Dulu, jadi saya tuh plus minus melihat sistem proporsional tertutup, sistem proporsional terbuka, demokrasi perwakilan, demokrasi pemilihan langsung gitu. Semua punya sisi lebih, sisi kurang. Jadi kenapa dulu wali kota kita, bupati kita, gubernur kita itu dipilih oleh DPRD karena kita menganut sistem demokrasi perwakilan. Itu yang dipahami pada saat Soekarno berpidato, demokrasi kita bukanlah demokrasi barat kan. Jadi kan ada penegasan bahwa memang berbeda. Tapi kan ternyata pengkondisian beberapa gelintir orang yang duduk di legislatif itu, di DPRD itu sangat lebih mudah kan. Logikanya lebih mudah. Jadi uang ada berapa, bayar aja tuh anggota-anggota dewan fraksi-fraksi itu bangun koalisi, voting, menang dalam paripurna pemilihan kepala daerah. Nah, terpikirlah sebuah langkah untuk mengganti sistem perwakilan pada pemilihan langsung kan, dengan harapan tidak dikondisikan. Tapi ternyata orang nggak nyangka akan berbiaya seperti ini ya. Iya. Orang akan gila-gilaan mengeluarkan modal ya. Orang berpikir nggak mungkin lah, susah mengkondisikan orang banyak itu, ngatur orang banyak dengan uang, nggak ada apa, butuh berapa uang, banyaknya uang itu butuh berapa gitu untuk mengkondisikan jumlah masyarakat. Tapi ternyata bisa kan, hanya dilakukan seperti itu. Sama, akhirnya korupsi juga. Korupsinya terdistribusi mungkin dalam jumlah kecil, tapi penikmatnya lebih banyak. Kedua, dulu juga nggak ada sistem suara terbanyak. Pada saat orang memilih anggota DPRD, anggota legislatif, ya didasarkan pada pilihan partai saja. Karena orang percaya partai politik itu bisa mewakili rakyat untuk menunjuk wakilnya. Jadi representasi. Jadi partai itu menjadi
institusi yang menjadi representasi rakyat menyalurkan aspirasinya. Kalau ada orang punya pilihan politik, punya kesamaan visi misi, platform partai, program kerja macam-macam, ngerasa cocok ini dengan partai Mas Dharma umpamanya, saya masuk partai A gitu. Mas Dharma masuk partai A. Siapa yang ditunjuk oleh partai A itu Mas Dharma serahkan ke partai A. Tapi ternyata partai ini juga mainan. Mainannya kayak mana? Ya siapa yang memasoknya lebih besar gitu. Di lingkaran calon yang akan diusung itulah yang akan ditentukan sebagai calon jadi. Nah, akhirnya ada ketidakpercayaan terhadap partai, distrust lagi kan, partai akhirnya tidak lagi dianggap mewakili keinginan rakyat. Maka udah langsung lagi kan, karena akhirnya elit partai ini kan bermain juga dengan calon-calon yang siapa yang jadi siapa. Ya kalau kamu mau jadi, kamu 500 ditimpah. Saya mau 1 miliar, ya udah yang 1 miliar. Itu juga ada problem juga karena di dalam tubuh partai politik tidak ada demokratisasi. Iya, koruptif juga akhirnya kan. Perilakunya koruptif. Artinya produk demokratis, siapa yang nyodok lebih besar, itulah yang mendapatkan kursi yang akan ditunjuk duduk di legislatif. Produk demokratis yang tidak demokrasi akhirnya itu. Jadi kan sebenarnya ceritanya sama. Wali kota dipilih oleh dewan. Tapi siapa yang kuat nyodok di dewan itu, maka dialah yang dipilih oleh mereka. Isu-isu kan isu-isu lama gitu. Sama di partai. Pemilu nih. Siapa yang akan tahu? Siapa yang paling dekat dengan elit partainya? Siapa yang punya uang lebih banyak? Nah, akhirnya dilepas nih ke rakyat semua. Rakyatlah yang menentukan. Nah, tapi akhirnya juga tetap aja uang yang bekerja lagi dalam jumlah yang besar. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal perilaku koruptif, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, rakyat dengan pemerintah, itu perilaku koruptif. Dengan rakyat membiarkan perilaku politik uang ini, transaksional itu, rakyat artinya permisif dengan perilaku koruptif itu. Ya, secara